Kisah orang kudus hari ini tanggal 25 Agustus adalah Santo Yosef dari Calasanza. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Yosef dilahirkan pada tahun 1556 di kastil ayahnya di Spanyol. Ia adalah anak bungsu dari 5 anak yang lahir dari bangsawan Don Pedro Calasanza dan Dona Maria Gastonia. Ibu dan kakaknya meninggal saat ia masih di sekolah. Ayahnya menginginkan Yosef untuk menjadi pengacara atau berkarir di kemiliteran, menikah dan meneruskan nama keluarga Calasanz. Namun dalam hatinya Yosef merasakan panggilan yang kuat untuk menjadi seorang imam. Ia lalu kuliah teologi dan pada usia 28 tahun, Yosef ditabiskan sebagai imam. Pastor Yosef diserahi jabatan-jabatan penting dan ia melaksanakan tugas-tugasnya itu dengan baik. Namun demikian, ia merasa bahwa Tuhan memanggilnya untuk melakukan suatu karya istimewa bagi anak-anak miskin di Roma. Taat pada panggilan Tuhan, Pastor Yosef meninggalkan segala yang ia miliki di Spanyol dan pergi ke Roma. Di sana hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada anak-anak yatim piatu dan anak-anak gelandangan yang ia jumpai di mana-mana. Mereka diacukan serta ditelantarkan. Pastor Yosef mulai mengumpulkan mereka dan mengajarkan semua mata pelajaran umum kepada mereka terutama tentang iman. Para imam yang lain mulai bergabung dengannya. Tak lama kemudian, Pastor Yosef telah menjadi pemimpin dari suatu ordo religius baru. Tetapi ia tak pernah membiarkan tugas-tugasnya sebagai pendiri dan pemimpin biara membuatnya berhenti mengajar anak-anak yang dikasihinya. Ia bahkan menyapu lantai kelasnya sendiri. Seringkali ia mengantarkan anak-anak yang kecil pulang ke rumah mereka ketika jam pelajaran telah usai. Santo Yosef harus mengalami banyak penderitaan karena ulah beberapa orang yang hendak mengambil alih ordonya. Mereka ingin mengelolanya sesuai dengan cara mereka. Suatu ketika ia bahkan diarak di jalan-jalan bagaikan seorang tahanan. Ia nyaris dijebloskan ke dalam penjara meskipun imam yang baik ini tidak melakukan kesalahan apapun. Ketika umurnya 90 tahun, Pastor Yosef menerima kabar yang sangat menyedihkan. Ordonya dilarang terus berkarya. Namun demikian, menanggapi tragedi tersebut, Pastor Yosef hanya mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namanya. Karyaku diselenggarakan semata-mata karena cinta kepada Tuhan. 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1648, orang kudus ini wafat dalam tenang dan damai. Usianya 92 tahun. Beberapa tahun sesudah wafatnya, ordonya, ordo imam-imam piaris, diizinkan untuk melanjutkan kembali karya Santo Yosef yang mengagumkan. Santo Yosef dinyatakan kudus oleh Paus Clemens ke-13 pada tahun 1767 dan dinyatakan sebagai santo pelindung sekolah-sekolah Kristen pada tahun 1948 oleh Paus Pius ke-12.